Jika ada yang membandingkan kawasan di timur Jakarta dengan kawasan di barat Jakarta dan mengatakan bahwa kawasan di timur Jakarta itu jauh lebih baik daripada di kawasan barat Jakarta, atau dalam hal ini misalnya lagi keliling di Jababeka, Lipo Cikarang, Delta Mas, kemudian membandingkan dengan BSD, Alam Sutra, dan Citra Maja City, karena saya tinggal di Citra Maja City, dan kemudian mengatakan bahwa Delta Mas, Lipo Cikarang, dan Jababeka jauh lebih baik dibandingkan dengan Citra Maja City. Ya jelas, orang itu tidak sedang membahas dari sudut pandang urban development. Jelas, orang itu sedang menilai dari opini pribadi, dan itu sah, nggak ada masalah. Kita mah bukan tukang konten keliling yang hari ini pergi ke kawasan mana, besok ke kawasan mana, kemudian bicara ini, bicara itu. Sudah lebih dari 2 tahun kita tinggal di sini di klaster Green Cove Citra Maja City, dan salah satu aktivitas rutin kita ya begini, mengantar anak ke sekolah. Jadi kita mah hidup di sini, nyekolahin anak di sini. Jadi apa video yang ada di channel ini adalah berdasarkan pengalaman nyata, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan, dan tentu saja berbasis teori, karena basic saya adalah di ISO 91, sistem manajemen mutu dan instrumentasi. Jadi speak by faktual. Dan lagi-lagi Cikarang masih jauh banget lebih baik dibandingkan Maja, jauh banget lebih baik. Dalam ISO 9001, sistem manajemen mutu, ketika kita berbicara tentang kompetensi, maka patokannya adalah pengalaman dan pendidikan. Bicara pengalaman, di awal tahun 2000-an, saya adalah salah seorang pekerja di Cikarang. Awal tahun 2000-an ya. Itu artinya kurang lebihnya 25-26 tahun yang lalu. Saya bekerja di Egypt, di salah satu perusahaan multinasional Jepang. Ya, pada waktu itu saya bekerja di sana. Jadi saya bicara by experiences. Bukan orang yang baru datang ke sana, celingak-celinguk, kemudian berbicara, ya terserah sih. Background pendidikan saya manajemen informatika, dan ketika saya bekerja di Egypt, di salah satu perusahaan Jepang itu, saya berada di manajemen information system department. Dan kemudian ya, kalau teman-teman di tahun 2000-an sudah kencingnya sudah pada lurus ya, saya yakin di antara sekian banyak penonton video ini kan di tahun 2000-an ya kencing aja belum pada lurus ya. Itu dominasi Jepang masih lumayan ya, sebelum kemudian datanglah teman-teman kita dari Korea ya. Sekarang kan sudah mulai Korea banget, di samping teman-teman Jepang juga masih ada di seputaran Cikarang sana. Mari kita bicara pengalaman nyata, bukan pengalaman sepintas. Dari 2011 saya usaha sendiri di bidang instrumentasi dan bolak-balik ke kawasan Cikarang, apa itu Jababeka, Delta Mas, Egypt, Lipo Cikarang, kawasan industri, ya itu udah jadi kerjaan. Karena banyak perusahaan otomotif, banyak perusahaan-perusahaan di sana yang menggunakan jasa kita di bidang instrumentasi. Jadi ya kita tahu beberapa perusahaan farmasi di sana, kita tahu beberapa perusahaan otomotif di sana masuk ke pabriknya, bekerja dengan mereka, memaintenance alat-alat yang mereka punya, alat-alat produksi ya, molding mesin, temperatur sistem, dan lain sebagainya. Jadi kita bicara pengalaman nyata. Apakah pada waktu saya dulu bekerja di awal tahun 2000-an tinggal di Cikarang? Oh tentu tidak. Di awal tahun 2000-an ya, saat diantara teman-teman semua kencing aja belum pada lurus, ya kita memilih tinggal di Bogor dong. Kotanya jauh lebih matang, udaranya jauh lebih sejuk, dan pada saat itu di tahun 2000-an awal ya Bogor jauh lebih worth it untuk menjadi tempat tinggal dibanding kita tinggal di Cikarang pada saat itu. Kalau pada saat saya di tahun 2011 ya saya secara pribadi tidak tertarik untuk tinggal di sana. Nggak ada kepentingan, di samping udaranya yang panas, banyak kontainer, macet. Di mata saya sih nggak tertarik. Tentu saja bagi teman-teman yang bekerja di sana dari pagi sampai dengan malam ya akan lebih bijak untuk tinggal di sana. Jadi konteksnya bukan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, tetapi mana yang paling cocok dengan kondisi teman-teman pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Ya, jadi tidak ada satu kawasan pun mau di timur mau di barat yang lebih baik daripada yang lain, nggak ada. Ya, pilihlah yang cocok. Kalaupun ada video yang mengatakan bahwa Cikarang jauh lebih baik daripada Maja, ini nih Maja, ini sekarang saya lagi di Citra Maja City nganter anak sekolah. Saya nggak paham baiknya dari sudut apa, dari segala hal. Lebih baik dari segi udaranya, ini suhu sekitar 23 derajat hari ini, dingin banget kalau pagi, panas banget kalau siang. Dari segi kenyamanan udaranya yang sejuk ini di pagi hari, mau dari segi lalu lintasnya,
Nah, di sini tidak macet, saya nyaman-nyaman saja mengantar anak ke sekolah. Apakah lalu lintas perjalanan dari rumah ke sekolah lebih nyaman di Cikarang dibanding dengan Citra Maja City? Apakah udaranya jauh lebih bersih dan lebih nyaman dibanding dengan Citra Maja City? Apakah perjalanan ke sekolahnya itu lebih menyenangkan dibanding seperti ini? Lihat jalan-jalannya, apakah ada yang macet? Apa ada kontainer tiba-tiba 12 roda gitu di sini? Come on. Baik dari sudut apanya harus jelas ya. Dan kalau kita berbicara bahwa wah kalau di sana itu industrinya banyak, jadi perumahan-perumahan tidak boleh protes karena ada industri, itu semakin memvalidasi bahwa orang yang bersangkutan tidak sedang membahas dari urban development. Cikarang itu work driven urban. Artinya apa? Di sana ada industri sehingga butuh tenaga kerja yang banyak, di mana tenaga kerja yang banyak akhirnya membutuhkan tempat tinggal. Jadi industri dulu yang ada, baru kemudian bergerak komunitas atau bergerak menjadi sebuah kota. Jadi ada industri dulu, kemudian ada perumahannya, ada orang yang beli rumah, ada orang yang sewa rumah, kemudian muncul toko-toko kecil, mall, dan kemudian tumbuh menjadi kota seperti hari ini. Dan itu melalui proses yang saya ingat saja dari awal tahun 2000-an sampai sekarang itu udah 26 tahun. Nggak fair kalau dibandingkan dengan Maja atau Citra Maja City yang baru dibangun 2015. Come on. Indonesia ya. Kok bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya? Oh, udah dari tadi juga. Hidup ini nggak selamanya mudah, bos. Ya, pada akhirnya kita akan menua. Dan saya sudah bekerja di perusahaan Jepang dari tahun 96. Saya kuliah dari awal tahun 90-an, dimana teman-teman semua yang sangat banyak lah yang menonton video ini yang mungkin di tahun 90-an bahkan belum lahir. Ya, jadi alangkah bijak ketika sudah melihat video yang satu juga ada pembanding video yang lain, melihat dari sudut pandang yang lain ya. Masing-masing fase mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda. Jadi kita juga maklum kalau orang tersebut melihat dari fase hidupnya yang masih sangat amat belia ya. Dan di fase-fase tua, orang-orang masa pensiun, banyak di antara teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mulai membeli rumah di sini untuk pensiun. Banyak teman-teman kita yang memutuskan untuk menua di sini. Nih si bocil masuk sekolah ya. Oke, selamat sekolah. Nah, oke kita lanjut ya. Saya belum menemukan, atau nggak tahu kalau teman-teman ada nggak yang menemukan, punya impian bahwa nanti setelah capek kerja di Jakarta mau punya rumah di Cikarang misalnya, mau punya rumah di mana, Jababeka misalnya. Saya sih belum menemukan ya, karena saya memang tidak tinggal di sana. Tapi kalau di sini sangat amat banyak teman-teman yang sudah mulai mencicil rumah dari sekarang meskipun kerjanya masih di Jakarta, untuk suatu hari menua di sini. Nah, di Citra Maja City berbeda dengan Cikarang. Jadi kenapa nggak bisa dibandingkan? Kalau Cikarang itu work driven urban, tapi kalau di sini itu housing driven urban. Jadi kita pakai teori urban development kalau membahas tentang kawasan, bukan sakarep. Ya terserah juga sih. Ya, jadi kalau Citra Maja City, BSD, Alsut itu kan bukan sentra-sentra industri seperti halnya Cikarang. Jadi mereka berkembang pada awalnya adalah housing driven urban. Apa maksudnya? Citra Maja City misalnya, kenapa orang memilih di sini? Karena rumahnya murah. Kerjanya masih di Jakarta, kerjanya masih di luar. Jadi kalau hari ini banyak rumah-rumah yang sepi, tanpa menghenti, bukan tidak laku. Sudah pada ada yang punya. Mereka masih pada bekerja di luar kota. Banyak juga yang masih bekerja di Jakarta. Sekarang teman-teman punya gaji di Jakarta berapa? 10, 20, 30 juta? Kemampuan kreditnya berapa? Nah, namanya punya gaji cuma 10, 20, 30 juta ya sulit untuk bayar rumah secara tunai toh, kecuali dapat warisan, betul? Ya, anggap deh 30 juta sebulan. Ya, bisa nyicil 10 juta sebulan, atau bagi yang 20 juta sebulan, ya kurang lebihnya 5 jutaan sebulan. Banyak orang yang tertarik untuk kemudian mengambil rumah di Citra. Kenapa? Harganya murah, affordable, dan dekat dengan stasiun Maja. Artinya apa?
Di hari-hari biasa kos di Jakarta, hari akhir minggu pulang ke sini ke rumah sendiri. Kenapa? Emang siapa yang menjamin pada saat hari ini kita kerja nggak di PHK? Memang kita nggak nyadar gaji kita setiap tahun itu tergerus inflasi. Emang berapa lama kita akan bekerja? Pada akhirnya kita butuh tempat pulang ke rumah sendiri, bukan ke rumah kontrakan. Tenang, bukan melihat ban truk yang 12 biji. Bagi saya sih standarnya begitu ya. Bagi saya, ya masing-masing orang berpikir kan berdasarkan fase hidupnya masing-masing. Jadi ada yang namanya work driven urban. Ya contohnya Cikarang, Jababeka, Lipo Cikarang, Delta Mas, itu adalah work driven urban. Ada industrinya dulu, industri butuh tenaga kerja. Tenaga kerja butuh tempat menghuni, entah itu dia menghuni secara sewa di bedeng, atau di kosan eksklusif, ada motor lewat. Entah itu kemudian membeli rumah sederhana, rumah mewah, ya tergantung. Jadi nggak usah juga sok kaget, waduh di sini kan daerahnya daerah industri kok banyak klaster-klaster rumah mewah. Astaga, ya di tahun 2000-an aja mobil inventaris yang diberikan kantor itu kan mobil Lancer kali. Emang semua orang buruh di sana. Dan meskipun di sana adalah pekerja biasa di Cikarang hari ini ya, jadi staf biasa saja dengan banyak lembur 20-30 juta dapat. Ya, jadi coba mainnya jauh dikit sih. Jadi ketika mengatakan bahwa Cikarang jauh lebih baik dibandingkan dengan Maja, ya pasti bukan untuk semua orang. Bagi teman-teman yang hari ini masih bekerja di Jakarta dengan gaji 10, 20, 30 juta udah jelas tidak akan bisa beli apartemen di seputaran Sudirman atau Gatsu. Emang kepikiran kalau kerja hari ini di Jakarta kemudian mau beli rumah di Jababeka misalnya? Atau lebih realistis dengan gaji 10, 20, 30 juta mulai mencicil rumah dengan harga murah, relatif murah di Maja, mulai 100 jutaan toh. Ya mau bagus-bagus dikit juga bisa ya, lebih tajir lagi bisa geser ke Alsut, bisa geser ke BSD. Bagi teman-teman, ibu bapak om tante yang hari ini juga tinggal di BSD, tinggal di Alsut, ya biasa aja, nggak usah juga merasa lebih baik dari Maja. Ya, banyak sekali termasuk kami juga 5 tahunan tinggal di Alsut di Karawaci iya, di BSD iya. BSD beneran ya, bukan BSD-an, BSD beneran deket pasar modern. Ya biasa aja, pada akhirnya kemudian pindah ke sini, ya di sini juga ternyata banyak teman-teman yang ya daripada punya rumah yang udah sangat amat mahal di sana, rumahnya 1 biji dijual di sana, ya nggak? 1 biji rumah di sana, lari ke sini kan bisa beli hampir 1 blok kali ya rasional aja lah ya. Misalnya anggap berapa jual rumah yang harganya berapa, 2 miliar 3 miliar, ya 3 miliar lariin ke sini dapat real estate ukuran gede 6 biji, 3 miliar 1 miliarnya beliin rumah yang paling bagus di Citra Maja City, 1 miliarnya untuk saving, 1 miliarnya usaha, kan jauh lebih masuk akal untuk hari tua gitu ya. Jadi masing-masing orang berpikir dengan fase hidupnya sendiri-sendiri ya. Semakin tua kan nanti semakin berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika kita menilai sebuah kawasan atau berbicara tentang kawasan menurut kami tidak ada satu kawasan pun yang dibuat untuk semua orang. Jadi pilihlah sesuai dengan kecocokan masing-masing, berdasarkan fase hidup masing-masing, berdasarkan kondisi masing-masing, dan yang pasti tidak ada satu kawasan yang lebih baik dibandingkan kawasan yang lain. Yang ada itu adalah kawasan yang cocok untuk standar diri kita masing-masing. Dan kalau bicara tentang teori urban yang pertama ada yang namanya work driven urban, yaitu contohnya di Cikarang. Jadi ada industri dulu, baru ada perumahan. Nggak usah bilang, ini pintar ya bikin industri baru rumah, nanti orang-orangnya nggak usah protes. Aduh, ini anak jarang main. Dia memang tidak akan protes, wong dia datang karena bekerja di sana. Dia berterima kasih karena dibikinin rumah-rumah yang dekat tempat kerjaan, coy. Ya. Dan itu berbeda karakternya dengan kawasan di barat Jakarta yang housing driven, dari mulai BSD, Alsut, dan Citra Maja yang dibahas di video itu. Di sini housing driven, orang beli rumah dulu, nabung dulu, terbentuk komunitas, bikin sekolah, salah satu anchor, baru kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Akan jauh lebih lama dibandingkan dengan kota-kota industri. Yuk ngebobor dulu yuk. Semoga bermanfaat, semoga berbahagia dimanapun tempat tinggalnya. Bye-bye.